Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'il mursalin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama di hari pertama ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Dengan syukur yang sebenar-benarnya syukur. Baik syukur lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, manuhunkeun kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun syukur hati dengan menisbatkan seluruh nikmat hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang kapanpun bisa diambilnya. Dan juga syukur perbuatan, syukur amal, yakni dengan memanfaatkan seluruh yang kita miliki dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang lidah mengucapkan terima kasih tetapi hati mengingkari. Kadang-kadang hati mengakui tetapi amal mengingkari dengan menggunakan nikmat tersebut dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di penghujung 2024 dan akan masuk ke 2025. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, meskipun hadis ini secara sanad dhaif tetapi secara makna benar. Sehingga Imam Zahabi mengatakan hadzal hadis dhaifus sanad sahihul makna. Jadi hadis ini secara makna benar tetapi secara sanad dhaif atau lemah. Namun para ulama sepakat bahwa hadis dhaif boleh dijadikan sandaran untuk perkara-perkara yang sifatnya motivasi, akhlak, adab, suluk, itu boleh menggunakan hadis dhaif. Yang mereka tidak sepakat itu menggunakan hadis dhaif untuk ibadah. Sebagian mengatakan boleh seperti Syafi'iyah, sebagian mengatakan tidak boleh. Jadi untuk motivasi, adab dan akhlak boleh menggunakan hadis dhaif. Di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda yang makna dan intinya adalah man kana yaumuhu misla amsihi wa huwa maghbunun aw mal'unun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarinnya, minggu ini sama dengan minggu kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin, wa huwa maghbun aw mal'un, maka dia tertipu atau dalam lafaz lain terkutuk. Nah, kalau dalam bahasa Arab terkutuk, terlaknat itu maksudnya bukan jadi batu, bukan jadi sato, bukan. Kalau dalam bahasa Arab artinya ada laknat atau mal'un, itu artinya dijauhkan dari berkat dan rahmat Allah. Barang siapa yang hari ininya ya, sama dengan hari kemarin, maka dia tertipu atau terkutuk jauh dari rahmat Allah SWT. Yang maksudnya lebih buruk ya. Yang hari ininya lebih buruk dari hari kemarin, maka dia terkutuk atau maghbun, tertipu
jauh dari rahmat Allah SWT dan berkah Allah Ta'ala. Wa man kana yaumuhu misla amsihi aw tasawa yaumuhu bi amsihi, dan apabila hari ininya sama dengan hari kemarin maka dia tertipu. Kalau yang sama tertipu, kalau yang lebih buruk maka terkutuk. Dan yang ketiga, wa man kana yaumuhu khairu min amsihi, dan apabila harinya lebih baik dari hari kemarin maka dia beruntung, robih ya. Jadi saya ulangi, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin maka dia tertipu atau merugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin dia terkutuk atau jauh dari rahmat Allah dan berkah. Dan barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka dia beruntung. Mudah-mudahan apa yang akan kita hadapi lebih baik dari hari kemarin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Disitulah kita memaknai pergantian tahun. Terlepas dari ikhtilaf ulama. Masya Allah. Saking semangatnya itu. Tapi doif ya. Doif. Doifus sanad, sahihul makna. Terkenal ya. Terkenal. Di kita tuh banyak hadis-hadis doif, tapi secara makna itu benar. Yang tidak boleh dipakai itu adalah hadis palsu. Benar-benar bukan hadis. Contohnya ada hadis rawahu asgar ya, rawahu asgar ya. Nikmatul udud ba'da dahri, hadis palsu. Saestuna ngeunah udud lamun geus dahar. Saestuna. Eta hadis asgar, rawahu asgar, riwayat asgar. Nu ngariwayatkeun orang Garut itu. Aya di hadis lain, man hafuro wa fanua fi funukihi falyugosok bilaja wa syukri. Barang siapa yang hapuran jeung panuan dina pundukna gosok kulaja jeung saeutik cikur. Itu hadis palsu. Tapi mantap tuh. Seperti juga bahasa Arab. Dulu di Baghdad ada seorang penyebar hadis palsu ditangkap. Hadisnya begini. Man akala badinjan yukim zohron. Barang siapa yang makan terong itu akan menguatkan sholat malamnya, tahajud. Zohron itu punggung. Barang siapa yang banyak makan terong maka punggungnya akan kuat untuk tahajud. Tewak ke polisi dan ngalapor, kayak ustad ngalapor tewak. Udah mana ingin hadisnya sama nih. Ternyata tukang jualan terong, bandar terong kan. Jadi bandar terong, pengen laku terongnya bikin hadis. Orang pasar induk kali itu. Jadi mun aya nu nyebarkan hadis tentang segala rupa, eta pasti aya motivasi ekonomi di belakang. Apapun bentuk dan rupanya itu ada motivasi. Nah, hadis yang tadi saya bacakan itu secara sanad itu lemah, tetapi secara makna itu benar. Ya. Ini menjadi bahan kita, apalagi ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikan, persiapkan apa yang akan hendak kalian bawa nanti di masa yang akan datang. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Di situ Allah merintahkan kita memperhatikan persiapan bekal apa yang akan kita bawa nanti. Yang saya maksud adalah bekal akhirat. Meskipun para ulama mengartikan boleh juga dimaknai itu adalah mempersiapkan masa depan dunia. Tetapi kalau kita lihat konteks ayatnya, maka itu adalah persiapan nanti di hari akhirat untuk sebuah perjalanan yang maha panjang di akhirat. Padang mahsyar saja 500 tahun, belum nanti meniti siratnya, belum nanti masuk surganya. Duluan orang miskin 300 tahun daripada orang kaya, lama sekali. Maka untuk perjalanan yang sangat lama itu, tujuan kita yang sebenarnya itu alam akhirat, kita persiapkan di dunia ini.
Kita hanya punya waktu 60 tahun untuk meniti perjalanan yang entah ribuan tahun sebelum kita masuk ke alam keabadian, surga dan neraka. Maka kita persiapkan dengan baik, jangan sampai bekalnya sedikit, perjalanannya panjang. Jangan sampai mati nekat. Kemarin saya ceritakan, kalau ada orang terjun payung tanpa bawa parasut, itu bukan mati berani, mati nekat. Begitu juga orang kalau mati tanpa membawa sholat, tanpa membawa saum, tanpa membawa zakat, tanpa membawa bekal, maka dia mati dalam keadaan nekat. Jangan mati nekat sebelum punya bekal sholat yang cukup. Jangan mati nekat sebelum punya ibadah-ibadah yang cukup dan kebaikan-kebaikan lain. Dan hal yang pertama kali yang harus kita perhatikan dalam rangka mengevaluasi tahun yang lalu dan menghadapi tahun yang akan datang, perhatikan kembali apa yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Terutama adalah dasar dalam agama, usuluddin, dasar-dasar agama. Kalau untuk urusan dunia masing-masing sudah mengerti ilmunya. Bahkan Rasul pun menyerahkan urusan dunia kepada kita, terserah. Dalam sebuah riwayat, Rasul pernah melihat sahabat mengawinkan kurma, antara kurma kecil yang berasa manis dengan kurma yang buahnya besar tetapi kurang manis. Dikawinkan supaya lahir, supaya nanti tumbuh kurma yang besar dan rasanya manis. Rasul mengatakan, antum a'lam bi umri dunyakum. Urusan dunia mah pek wae kalian leuwih arapal beutan baheula. Jadi Rasul tidak memperhatikan atau dalam bahasa lain tidak terlalu menghiraukan jika hubungannya berkenaan dengan keduniaan. Kalian lebih tahu masalah dunia kalian. Yang menjadi concern dan tanggung jawab Rasulullah adalah bagaimana membimbing dan memperhatikan perkara-perkara keagamaan di kalangan para sahabatnya. Urusan agama, urusan kaula. Urusan dunia pek wae kumaha bahasa kita begitu. Kumaha maneh silahkan. Tapi agama balikeun ka kaula. Agama mah milik kaula. Agama itu milik Allah, milik Rasulullah. Jangan nambah-nambah, jangan ngurang-ngurang. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang datang dari Rasulullah ambillah, apa yang dilarang olehnya maka hindarkanlah dirimu dari itu. Atau Rasul kan makhluk biasa seperti kita. Pernah salah, pernah ya memang. Tetapi dalam urusan kesalahan Allah langsung menegurnya. Dan seluruh yang keluar dari lisan Rasulullah adalah kebenaran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Seluruh yang keluar dari mulut Rasulullah adalah wahyu. Baik berupa Quran maupun berupa hadis, seluruhnya wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Manusianya sama, tetapi berbeda. Ya, berbeda. Ibarat tambang, ada besi, ada emas. Sama-sama tambang, tapi yang ini emas, ini besi, harganya juga beda. Ibarat batu, sama, ada batu kali, ada batu gua, ada batu segala macam, tapi ada batu mulia, ada berlian, ada apa lagi? Intan. Nah, bahannya sama, sama-sama manusia, tetapi nilai dan kualitasnya berbeda. Rasul mah berlian, urang mah batu pasir, urang mah batu walungan. Nah, ini berbeda. Jangan disamakan. Soalnya nggak bilang begitu. Kita mah nggak usah pakai hadis lah, Quran aja kita mah kembali ke Quran. Itu salah. Karena menganggap Rasulullah sama seperti kita sehingga menolak hadis. Muncullah aliran Quraniyun yang hanya menggunakan Quran, yang hanya konsennya kepada Quran, mengenyampingkan hadis Rasulullah. Jangan sampai seperti itu. Nah, poin kita dalam evaluasi tahun ini kita fokuskan pada hal-hal yang prinsip, yaitu bab usuluddin, tentang akidah, tentang iman. Karena itu hal yang paling mendasar yang akan kita bawa nanti ke alam akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya ilmui kembali syahadat kita. Allah berfirman memerintahkan Rasulullah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kalian tentang la ilaha illallah. Ilmu itu la ilaha illallah, yang Allah sebutkan sebagai kalimatun thayyibah.
La ilaha illallah itu kalimatun thayyibah. Dan kalimat thayyibah itu harus menggambarkan seperti yang Allah gambarkan. Masalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. La ilaha illallah kita, beragama kita harus seperti pohon. Akarnya menghunjam ke tanah, iman kuat. Batangnya menjulang ke atas, ibadahnya syariatnya kuat. Lalu buahnya ranum dan nikmat, itulah buahnya akhlakul karimah. Beragama kita harus seperti kalimatun thayyibah, kasajaratin thayyibah, harus seperti pohon yang baik. Pohon yang baik kriterianya akarnya menghunjam berupa iman, tidak goyah, tidak gedak keanginan, tidak luntur dengan godaan, yaitu asluha sabit, akarnya kuat. Wa farquha fis sama, ibadahnya kokoh dengan ilmu, dengan basis syariat yang kuat. Lalu buahnya berupa akhlakul karimah. Itulah makna dari la ilaha illallah sebagai kalimatun thayyibah yang kata Allah mirip seperti syajaratun thayyibah. Artinya kalau la ilaha illallah kita belum seperti syajaratun thayyibah, pohon yang baik tadi, maka belum memenuhi kriteria yang sempurna. Kita ilmui lagi makna-makna itu. Kita perdalam dan perkuat lagi mana itu. Dan pokok dari semua itu adalah akar. Ada orang bicara, lah naon urusan agama, urusan keyakinan, urusan ibadah, itu penting mah akhlak. Itu sesat, salah besar itu. Yang penting itu iman dulu. Karena berakhlak tanpa iman tidak menghasilkan apa-apa. Dan bisa jadi akhlaknya juga salah, walaupun dianggap benar. Untuk menguatkan keimanan, maknai kembali makna la ilaha. Karena kita diperintahkan untuk mengilmui la ilaha illallah. Apa arti makna itu? Sekarang saya ingin bertanya, punten, apa arti la ilaha illallah? Di dalam bahasa Indonesia, la ilaha illallah hanya diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal dalam bahasa Arab, lihat surat An-Nas, ada Rabbin nas, ada ilahin nas, ada malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas, Rabb, Tuhan. Malikin nas, Malik. Ilahin nas, ilah. Berarti ada makna lain. Ada makna yang berbeda antara Rabb dengan ilah. Kalau Rabb itu adalah Allah yang bermakna, Dia yang menciptakan, Dia yang mengurus, Dia yang memberi rezeki, Dia yang mengatur, Dia yang menentukan takdir-takdirnya. Itu makna Rabb. Lalu ada ilah yang sering kita baca, la ilaha illallah. Apa makna ilah? Ternyata makna ilah berbeda dengan makna Rabb. Sehingga makna la ilaha illallah berbeda dengan makna la rabba illallah. Orang Arab dulu kalau mengatakan la rabba illallah mau digabungkan. Orang masuk Islam, dia baru masuk mu'alaf lalu berteriak. Kalau Pak diloncarkan dulu ini. Orang Arab dulu kalau teriak la rabba illallah mu'alain menggebukan. Tapi jangan macam-macam berteriak la ilaha illallah. Abu Zar digebukin itu sampai babak belur. Abu Zar orang pegunungan datang ke Madinah mengucapkan la ilaha illallah. Lalu dia merasa benar, ya Rasul alasna ala haq, bukankah kita ada dalam kebenaran ya Rasul? Iya. Langsung Abu Zar keluar ke halayak dan berteriak la ilaha illallah. Digebukan dikeroyok sampai ada yang menolong, kalau tidak salah namanya Abbas. Hei kalian, jangan mukulin Abu Zar. Dia itu orang Bani Ghifar. Abu Zar al-Ghifari. Bani Ghifar itu adalah kabilah yang kalian lewati kalau berdagang ke Syam. Kalau mereka dendam, bisa-bisa kafilah kalian tiap hari yang datang digangguin. Bisa dikerjain kalian sama Bani Ghifar kalau sampai memukulin Abu Zar. Akhirnya Abu Zar dilepaskan.
Jadi ketika Abu Dzar mengucapkan la ilaha illallah dikebukan. Kenapa? Karena maknanya berbeda. Makna la ilaha illallah ada 4 makna. Dalam kajian tauhid ada 4 makna. Yang pertama makna la ilaha illallah adalah la ma'buda illallah. Tidak ada yang berhak satupun disembah selain Allah. Tidak boleh ada ruku, sujud, ketundukan, kepasrahan, ketawakalan, merendahkan diri dan lain sebagainya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua maknanya adalah la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha wujud, dialah yang maha eksis, yang maha ada, selainnya adalah fana. Semesta dan segala macam isinya dulunya tidak ada, lalu Allah adakan, kemudian ditiadakan kembali, fana semuanya, kemudian nanti dihidupkan kembali dengan perintahnya. Artinya di alam semesta, di dunia, di seluruh makhluk Allah semuanya adalah fana. Maka sangat merugi orang yang mencintai kefanaan. Sangat merugi orang yang membela kefanaan. Sangat merugi orang yang memperjuangkan kefanaan. Dunia hanya sarana, dunia hanya alat. Jika alat itu digunakan dalam ibadah dan fisabilillah, maka dia bernilai dan bermanfaat semua. Jika tidak, maka dia akan menjadi bumerang bagi pemiliknya. Seorang tabi'in mengatakan kullu ni'matin laisa lillahi fahiya baliyah. Segala nikmat yang tidak diperuntukkan untuk Allah maka adalah itu musibah. Kullu ni'matin laisa lillahi fahiya baliyah, atau musibah. Segala nikmat yang Allah berikan untuk selain Allah, maksudnya diperintahkan bukan selain Allah, maka itu hakikatnya adalah musibah. Itu makna dari la mawujud, la ilaha illallah. Yang kedua adalah la mawujud illallah. Tidak ada yang wujud di dunia ini kecuali Allah. Bahkan manusia sendiri sempurna pada ketiadaannya, sempurna pada ketidaksempurnaannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu tidak ada apa-apanya dan bukan siapa-siapa. Lam yakun syai'an madhkura. Bahkan tidak ada yang menyebutnya sebelum dia ada. Sebelum kita ada, tidak ada seorang pun yang menyebut nama kita. Lalu kita diadakan. Jadi manusia itu sempurna sebenarnya pada ketiadaan. Manusia itu sempurna pada ketidaksempurnaan. Maka bergantunglah kepada Dia yang maha sempurna. Maka berpasrah dirilah kepada Dia yang maha sempurna, agar ketidaksempurnaan kita mendapatkan cahaya dari kesempurnaannya. Maka yang ketiga la ilaha illallah adalah la matluba illallah. Tidak ada yang diinginkan, dicari-cari, dikejar-kejar, diudag-udag selain Allah. Kalau kita sudah mengejar-ngejar, ngebeberik, mudag-mudag, selalu mencari-cari selain Allah, maka melebihi Allah, maka khawatir la ilaha illallah kita tereduksi maknanya dari dalam hati kita. Terlalu mencintai selain Allah, terlalu mengejar selain Allah, terlalu membela-belain selain Allah, kita khawatir la ilaha illallah kita tereduksi maknanya. Dan makna keempat dari la ilaha illallah adalah la maqsuda illallah. Tidak boleh ada motif-motif, maksud-maksud, tujuan-tujuan, niat-niat selain Allah Subhanahu wa taala. Godaan keimanan dan kesolehan adalah ujub, riya dan sum'ah. Riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar, ujub merasa sudah baik dan merasa berbeda dari orang lain. Itulah perusak amalan kita yang baru kita kerjakan. Maka sebaik-baik orang adalah orang yang pintar
atau pandai mengambil pelajaran ibrah dari sebuah momentum. Karena momentum adalah makhluk Allah. Tahun baru adalah hari dari 354 hari-hari Allah yang Allah miliki. Maka tanpa bermaksud memeriahkannya, kita hanya ingin mengambil momentum sebagai pelajaran. Orientasi tahun lalu kita apa? Resolusi kita tahun lalu apa? Sekarang kita perbaharui untuk tahun depan. Minimal dalam tauhid kita sudah mantap tadi memaknai la ilaha illallahnya. Dalam ibadah kita sudah punya prioritas, menjalankan apa yang ada di dalam agama kita. Diawali dengan sholat subuh, kemudian zikir pagi petang setelah kita kajian, kemudian terus bersambut lagi mengisi dengan sholat duha, bertemu dengan zuhur, bertemu dengan asar, bertemu dengan maghrib, i'tikaf ba'da maghrib sampai isya, ditutup dengan witir di akhir sebelum tidur. Masya Allah, itu adalah kebiasaan yang harus kita tanamkan dari sekarang untuk tahun depan yang akan datang. Tidak usah memperbanyak ibadah-ibadah lain atau amalan-amalan lain yang belum tentu benarnya. Amalkan saja yang sudah pasti benarnya, pasti barokahnya, pasti qabulnya. Apa itu? Ya tadi, dari ibadah fardu subuh sampai isya, kemudian ibadah sunnah muakkadah rawatib, ditambah sunnah nafilah tahajud, duha dan witir, lalu ditambah dengan ibadah-ibadah ini sebagai tambahan, zikir pagi, zikir petang. Itu kalau diamalkan subhanallah. Kata Imam Nawawi, kalau kita ngamalkan itu semua dengan sempurna, nanti akan disalami oleh malaikat. Itu kias, bahasa kias. Bukan malaikat datang nyalami kita. Wah, mantep bos, mantep, bukan. Itu artinya kias, bahwa barang siapa yang mengamalkan amalan dari mulai subuh fajar tadi sampai menutup malam, itu la sofahat humul malaika, niscaya akan disalami oleh malaikat. Nah, itu mungkin sedikit ya renungan kita di akhir 2024 yang tidak lama lagi, mungkin sehari 2 hari lagi. Masalah bab belum jagung malain lagi itu. Belum jagung masih kurang ya malah. Mangga aya pesen 4 kilo aya, 5 kilo aya. Abi pesen 1 kilo, beli digembol ka Tasik insyaallah. Ya teman masing-masing jagung mah. Yang penting kita memaknai tahun baru apa yang kita akan. Jangan sampai tadi terkena hadis Rasul, meskipun dhaif sanad tapi maknanya sahih. Dhaif sanad sahihul makna. Yang harinya lebih baik dari hari kemarin dia beruntung. Yang harinya sama dengan hari kemarin dia merugi atau tertipu. Yang harinya lebih buruk dari hari kemarin, tahunnya lebih buruk dari tahun kemarin, maka dia terlaknat, dalam arti kata jauh dari rahmat Allah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun surat Al-Muzammil yang belum kita bahas, kita akan habiskan sisanya di waktu yang kesempatan yang baik ini. Yang pertama, faidah dari surat Al-Muzammil, bahwa qiyamul lail adalah madrasatut tarbiyah wat tadabbur. Salat tahajud adalah kawah canda di muka. Untuk apa? Untuk mentarbiyah jasad dan mentarbiyah hati. Untuk mendidik jasad dan mendidik hati. Itu ada pada tahajud. Bangun sepertiga malam, gunakan untuk tahajud, kemudian boleh tutup dengan witir, sisanya pakai untuk tadabbur. Apa yang ditadaburi? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bahwa seafdal-afdalnya tadabbur dan qiraat tilawah Al-Qur'an adalah waktu fajar, sebelum subuh. Wa Qur'anal fajr, bacalah Qur'an di waktu fajar. Inna Qur'anal fajri, sungguhnya bacaan Qur'an sebelum fajar, tadabbur Qur'an sebelum fajar, kana mashhuda, dipersaksikan oleh Allah dan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan beberapa saat sebelum fajar. Kadang kita bangun langsung cek HP, ningali TikTok heula, ningali Facebook heula. Saacan subuh pada eta waktu paling tanda petik keramat dalam sehari kita.
Quran al-Fajr, Quran di waktu fajar disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersaksikan kepada seluruh makhluknya. Qiyamul Lail adalah madrasah untuk mentarbiyah hati, mentarbiyah pikiran dan mentarbiyah jasad kita. Wal ikhlas, dan mentarbiyah keikhlasan kita. Kalau sholat fardu mungkin ada terselip ujub dan riya. Ingin terlihat khusyuk, ingin terlihat tenang, ingin terlihat rajin ke masjid, mungkin. Tetapi tahajud itu tarbiyah kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melihat, sholat dalam kesendirian. Makanya Allah menjamin orang yang bisa menangis di waktu subuh, kemudian menitikkan air mata karena dosa-dosa yang telah lalu, Allah berikan garansi bahwa dia akan mendapat lindungan di hari padang mahsyar yang mana setiap orang bermandi keringat saking panasnya, sesuai dengan amalan-amalannya. Qiyamul Lail juga mendidik kita untuk maratib aliyah. Jadikan Qiyamul Lail sebagai ratib aliyah, rawatib aliyah, sebagai sesuatu yang rutin dilakukan. Aliyah karena bernilai tinggi, tahajud itu bernilai tinggi. Poinnya beda di sisi Allah. Nilainya beda di sisi Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang bertahajud Allah siapkan maqaman mahmuda. Walihada faradallahu ta'ala salat qiyamil laili muddati sanah kamilah. Maka untuk pertama kali Allah wajibkan salat itu salat malam selama 1 tahun. Jadi ketika Islam muncul, salat malam itu diwajibkan 1 tahun itu. 1 tahun. Sekarang setelah ada sholat 5 waktu, maka sholat tahajud menjadi sunnah. Tapi bagi Rasul tetap wajib. Hatta yastada'u sahabah radhiyallahu anhum wa taqwa wa tuqawwi qulubahum. Hingga sholat tahajud menjadi struktur ya, keimanan para sahabat. Ibadah para sahabat itu ditopang oleh tahajud. Al-ud itu pancang. Ud itu panjang. Maka sholat tahajud ketika diperintahkan pertama kali hukumnya wajib selama 1 tahun. Hingga pancang-pancang keimanan para sahabat kuat. Ada hubungan transendental antara hamba dengan Tuhannya ketika tahajud. Fokus kepada Allah. Siang menjaga iman, malam menjaga iman. Siang memperjuangkan agama, malam meningkatkan kualitas keimanan dan agamanya. Itu tahajud. Wa tuqawwi qulubahum, dan menguatkan hati. Wa tata'allaq aktsaru bi khaliqihim, sehingga setiap hamba berhubungan lebih erat, lebih mesra dengan Tuhannya di waktu malam. Kalau waktu siang pabalik yang beas, Pak. Siang hari mah susah fokus itu, pabalik yang beas. Baru kita tertunduk bersikuh di hadapan Allah, tiba-tiba kering. Terus dikintunnya, terus ditransfer. Oh iya, kaganggu deh. Baru duduk, mau tadabbur, mau tafakur, tiba-tiba anak minta jajan. Ayo, 20.000. Oh ini sekali itulah. Gitu. Terganggu kalau malam itu waktu yang tata'allaqul qulub bi rabbiha. Hati ketika malam itu lebih terpaut dan terikat kepada Tuhannya. Sepi, hening. Dan memang Allah turunkan berkah di waktu pagi. Allah turunkan berkah di waktu pagi. Ada kisah dari Ibrahim bin Adham, luar biasa. Ketika didebat oleh seorang pemuda, "Tuan, saya tidak yakin berkah itu ada." Loh, kenapa? Ya tidak ada. Namanya orang yang usaha punya materi udah. Tidak ada yang namanya berkah. Kata Ibrahim bin Adham, beliau ini imamnya para zuhad wa ahlu tasawuf. Itu Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala, generasi tabi'in. Kalau kita mau bertasawuf, ikutilah Ibrahim bin Adham, karena tasawuf beliau di atas sunnah. Kalau kita ingin bertasawuf, ikutilah Junaid al-Baghdadi, karena tasawuf mereka di atas sunnah. Atau ikuti Al-Ghazali,
Jangan mengikuti cara bertasawuf yang lain-lain. Karena yang ketiga orang ini a'immatu tasawuf, mereka ada di atas sunnah Rasulullah SAW. Ikuti mereka. Nah, kata Ibrahim bin Adham begini, anak muda kesini. Kamu perhatikan anjing, ya. Sekali lahir berapa? Banyak, genap 7, 8, pokoknya mah banyak lah gitu. Kamu lihat kambing, berapa sekali lahir? Maksimal 2. Kambing itu kalau nggak 1, 2. Saya belum ngecek lapangan sih, karena saya bukan bandar kambing. Tapi betul itu ya, Iya. lebih banyak anjing daripada kambing. Oh iya, berapa? Ya kan? Tapi lihat di masyarakat, lebih banyak kambing atau anjing? Anjing. Ambil. Di kehidupan nyata, banyak kambing, banyak anjing? Ambil. Banyak kambing. Ternak kita. Kenapa? Karena kata beliau, kambing itu berkah. Entah dengan proses dan cara bagaimanapun datangnya, itu kambing jumlahnya lebih banyak daripada anjing. Kambing itu berkah. Dalam hadis, innal ghanama barakah. Sesungguhnya memelihara kambing adalah sebuah keberkahan. Maka kalau kita punya rumah, usahakan samping rumah punya kambing. Kompleks banget. Itu kata hadis, bukan kata saya. Kompleks banget. Itu bisa diulang ini. Dan nanti kelak di akhir zaman, orang yang selamat dari fitnah akhir zaman adalah orang yang beruzlah membawa kambing dan agamanya. Orang yang uzlah membawa kambing dan agamanya, itu orang yang selamat. Kenapa? Mana kita ilmu domba kan dia, ilmu kambing kan dia. Nah jadi itu keberkahan ya. Kambing itu membawa berkah. Kenapa sebab berkahnya? Kata Ibrahim bin Adham, sebab karena kambing itu membawa keberkahan. Satu karena hadis Nabi. Yang kedua, kambing itu selalu tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Kambing itu selalu menggunakan waktu fajarnya untuk beraktivitas pertama kali. Sementara anjing tengah malam melolong, kemudian sebelum subuh dia tidur. Dia tidak dapat berkah dari Allah SWT. Itu kata Ibrahim dan Adham. Jadi anjing itu kenapa tidak berkah? Karena malamnya dia melolong, subuh dia tertidur. Kalau kambing dia tidur dari awal, subuhnya bangun lebih awal. Maka dia dalam bahasa kitanya tersibgoh dengan keberkahan dari Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, berkah umatku itu ada di pagi harinya. Berkah umatku ada di pagi hari. Untuk itu setiap mukmin harus punya waktu beberapa saat sebelum subuh untuk semakin mengaitkan hati ini dengan Allah Ta'ala. Dan di waktu subuh tata'allaq al-qulubu bi khaliqiha. Ketika waktu subuh, sebelum subuh, hati-hati kita ini sedang hangat-hangat dan mesra-mesranya dengan Tuhan mereka. Hati kita lebih mesra, lebih dekat kepada Allah di waktu sebelum subuh. Para nabi, para rasul dididik oleh Allah di waktu itu. Dengan qiyamul lail, dengan doa, dengan tadarruk, dengan takhasyuk, dengan tazallul. Itu di waktu subuh. Karena siang mah aktivitas yang sibuk dan kompleks. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk dalam ayat berikutnya ada fahjurhum hajran jamila. Di dalam Islam itu ada hajran jamila, ada sobron jamila, ada sobhan jamila. Yang pertama al-hajrul jamil, yang kedua as-sobhul jamil, yang ketiga as-sobrul jamil. Apa makna dari itu semua? Kita diperintahkan sabar, tetapi sabar yang jamil, yang elok.
Kita diperintahkan untuk memaafkan, tetapi memaafkan yang elok. Kita diperintahkan untuk menghijrah, membatasi diri, menjauhkan diri, tapi dengan cara yang elok. Maksudnya apa? Di sini Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk fahjurhum hajron jamila. Muhammad, jamilah, tinggalkanlah masyarakat yang ada dalam keburukan, tapi hajron jamila, secara baik. Apa yang maksud hajron jamila? Hajron jamila artinya adalah hajron la adza fihi, menghijrah, meninggalkan tanpa menyakiti perasaan yang bersangkutan. La adza fihi, tanpa menyakiti. Kita wajib menghijrah keburukan, tetapi dengan cara yang elok, tidak menyakiti. Kita diperintahkan untuk memaafkan, tetapi memaafkan yang elok, tidak menyakiti, tidak mencela, tidak menyebutkan kekurangannya. Kita diperintahkan untuk bersabar dengan sabar yang elok. Apa itu sabar yang elok? Sabrun la syaqwa fihi, kesabaran yang tidak dengan keluhan. Ya. Jadi hajron jamila itu artinya menjauhi tanpa menyakiti. Sobhan jamila, memaafkan tanpa mencela, tanpa ada kata-kata di belakangnya. Lalu yang ketiga, sobron jamila adalah sabar yang tanpa disertai dengan keluhan-keluhan. Ketika Allah merintahkan Nabi Yusuf untuk bersabar, fasobrun jamil. Fasobrun jamil. Wahai Yusuf, sobrun jamil. Bersabarlah dengan sabar terbaik. Sabar terbaik itu adalah sabar dengan tidak mengeluh, tidak marumas, tidak muruk kusunu. Sabar tapi menggerutu, nah, itu bukan sabar. Udah itu mah itu. Hirup teh sama-sama, balang sak we hirup teh. Urang kawin jeung maneh 40 tahun, balang sak we hirup. Tapi saya mau sabar, tapi saya sabar. Nah, itu sabar itu bukan sobron jamila. Itu sobronnya goiru jamil. Sabar yang tidak elok. Sabar yang elok itu sabar tanpa keluar ucapan, umpatan ataupun keluhan. Maka dalam kitab Tazkiyatun Nufus, sabar itu 3 tingkatan. Ada sakhitun, mencela, murukusunu, marumas, ambek, rewel, mulut mengumpat, hati mencela, perbuatan, gestur menampakkan. Itu sakhit. Dan Allah mengancam bahwa orang yang sakhit, maka Allah pun akan sakhit padanya. Man sakhitallah, sakhitallah alaihi. Dalam surat Muhammad disebutkan bahwa orang-orang yang sakhit kepada Allah, Allah pun akan sakhit pada mereka. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang sakhit kepada ujian-ujian dari Allah, maka sakhit itu sama sekali tidak bermanfaat baginya, dan ujian tetap berlangsung padanya. Jadi rugi. Diuji dengan cobaan, kita sakhit, cobaannya tetap berlaku, sakhitnya menyengsarakan kita. Yang kedua, ada orang yang sabar itu sabar, sober. Ini sabar dengan gerutuan tadi. Lalu ada yang ketiga, sabar yang ini, sobron jamil. Sabar tanpa gerutu, yang dalam bahasa Tazkiyatun Nufus disebut dengan ridho. Orang ridho itu kalau tertimpa musibah, yang dia fokuskan bukan musibahnya, tetapi zat yang memberi musibah itu. Sehingga bagi dia musibah dan anugerah sama saja. Bagi dia musibah dan anugerah sama saja, karena saya lebih fokus kepada pemberinya. Selama Allah ridho,
baik ridhonya dengan diberikan ujian musibah atau cobaan, ataupun ridhonya dengan diberikan anugerah berupa limpahan rezeki, maka bagi dia adalah ridho Allah yang utama. Ini tingkatan kesabaran. Ada sukhtun, ada sabrun, ada sabrun jamil. Dan kita mudah-mudahan Allah berikan sabrun jamil, kesabaran tanpa mencela, kesabaran tanpa mengumpat. Dan itulah perintah Allah kepada para nabinya. Namun kalau kita belum sabrun jamil, minimal sabrun biasa juga sudah cukup. Tetapi yang paling utama adalah sabrun jamila. Fasbir sabrun jamila. Itu kepada Nabi Muhammad diperintahkan fasbir sabrun jamil. Kepada Nabi Yusuf fasabrun jamil. Ini belum tamat juga ini Al-Muzammil, baru 2 pelajaran. Masih ada 3 lagi, insya Allah berikutnya kita akan tamatkan, yaitu tentang bahwa istighfar itu berfungsi untuk 3 tujuan. Istighfar sebagai penyempurna kebaikan, seperti istighfar ba'da sholat, itu bukan istighfar habis dosa itu. Istighfar menyempurnakan kebaikan. Barangkali sholatnya tidak khusyuk, dilengkapi dengan istighfar. Yang kedua, istighfar sebagai zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Atas perintah Allah, berbanyaklah istighfar. Nanti Allah akan berikan 5 faidah. Yang ketiga, istighfar sebagai pertaubatan atau taubat. Maka istighfar ini dapat menggugurkan dosa, meskipun dosa besar. Dalam hadis, barang siapa yang membaca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kata Rasulullah, yang baca doa istighfar seperti itu, dosa kabur dari medan jihad pun diampuni. Padahal dosa kabur dari medan jihad itu dosa besar. Para ulama mengkiaskan ke hadis ini bahwa istighfar yang lengkap tadi dapat menggugurkan dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil mah astagfirullahaladzim cukup lah, matub alaihi cukup. Tapi kalau dosa besar, bacanya lengkap tadi. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu menghapuskan dosa besar. Insyaallah nanti lengkapnya di pertemuan berikutnya pada gelombang dan saluran yang sama. Channel yang sama. Hadanallahu wa yakum ajmain wallahu waliyut taufiq. Innal islam mastata'tu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.